Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Bapak Lurah Black selaku pemilik Radio Erika FM, yang saya hormati para pendengar setia Radio Erika FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana dengan nikmatnya kita semua dapat diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat sehingga kalian semua bisa mendengarkan saya walaupun kita semua belum bisa berjumpa. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang pembawa zaman, sang pencerah dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bumi ini, beliau juga telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, sehingga beliau dijuluki sebagai The Walking in the Living Al-Quran. Semoga di akhirat kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan selalu berada di bawah naungan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langsung saja, saya di sini akan mencoba menguraikan ceramah dengan mengambil tema faktor hati menjadi mati. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menyampaikan satu cerita. Pada suatu hari, datang seseorang kepada Aba Ishaq. Aba Ishaq yaitu julukan bagi Imam Hasan Al-Bisri. Beliau bertanya kepada Aba Ishaq, "Ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, kata Allah dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya." Nah, yang jadi permasalahan, sudah lama saya berdoa, sudah banyak sekali doa yang saya panjatkan, tetapi belum ada satupun doa yang dijawab oleh Allah. Apakah doa saya yang salah pasang? Apakah Tuhan kebetulan tidak dengar? Apakah Tuhan kebetulan sedang tidur? Tidak mungkin kan? Bagaimana ini Aba Ishaq? Kemudian Aba Ishaq tersenyum dan menjawab, "Hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana doa akan dikabulkan? Dari hati yang mati, bagaimana permohonan akan dijawab?" Nah, sederhana saja saya menyimpulkan cerita di atas, yaitu kemalangan terbesar bagi umat manusia adalah ketika Allah sudah tidak peduli terhadap makhluknya. Allah sudah masa bodoh terhadap kehidupan yang dilakukan oleh seorang hambanya di dunia. Doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dijawab. Itulah kemalangan terbesar yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu, mari kita ketahui faktor apa sajakah yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Yang pertama yaitu kamu kenal Allah, tapi
kewajibanmu sebagai seorang hamba tidak pernah engkau laksanakan. Ketika ditanya oleh seseorang, "Siapa Tuhanmu?" "Allah." "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Engkau menjawab, "Allah." "Siapa yang menciptakan alam semesta?" Engkau menjawab, "Allah." Tapi kewajibanmu sebagai seorang hamba tidak pernah kau laksanakan. Ketika ditanya, "Sholat tidak?" Engkau menjawab, "Sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh sajalah saya sholat. Kalau tidak butuh, ya tidak dikerjakan." Zakat tidak. Kalau ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada beras, tidaklah saya zakat. Masya Allah. Bukankah jelas dalam Al-Quran disebutkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Tartibul kalimat, na'budu dulu, baru nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Jika beribadah kita jalan, jika zakat kita jalan, puasa kita lancar, barulah pertolongan Allah pasti akan cepat datang. Karena prinsipnya seperti ini. Ketika kita ingin kenal dengan seseorang, pasti kita ingin merasa dekat dengan seseorang itu. Sama dengan hubungannya kita dengan Allah. Kita kenal Allah, tetapi cara kita berdekat, cara kita mendekatkan diri kepada Allah tidak kita laksanakan. Bagaimana hati kita akan dekat dengan Allah? Nah, bagaimana sih cara kita dekat dengan Allah? Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya ialah melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa. Itu semua adalah upaya agar hati kita merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, faktor hati menjadi mati, yaitu engkau makan nikmat yang Allah beri, tetapi engkau tidak pernah mensyukurinya. Bisa dibayangkan, ada berapa ekor ikan yang ada di lautan yang setiap hari nelayan mengambilnya untuk dijual ke pasar, tetapi mereka jika ditanya tentang ibadah, sholat tidak. Malah sebagian besar dari mereka tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari nikmat dari Allah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak nikmat, Allah hanya meminta satu dari seorang hambanya, yaitu bersyukurlah. Syukurilah nikmat yang aku beri. Boro-boro syukur secara perbuatan, syukur secara pengucapan saja, zaman sekarang jarang sekali orang yang melakukannya. Cara kita bersyukur secara perbuatan itu dengan apa sih? Yaitu salah satunya ialah dengan mempergunakan nikmat dari Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diatur oleh agama ini, yaitu dengan mensedekahkan, menyisihkan sebagian nikmat kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu faktor hati seseorang akan menjadi mati, yaitu engkau baca Al-Quran tetapi isinya tidak pernah engkau terapkan dalam kehidupan. Bukankah kita hidup
pada zaman di mana tontonan menjadi tuntunan dan sebaliknya tuntunan hanya menjadi tontonan. Bukankah kita hidup di suatu zaman yang mulai mengalami pergeseran zaman, mengalami pergeseran nilai-nilai kehidupan, di mana orang-orang yang jujur dikhianati dan sebaliknya pengkhianat malah diberikan amanat? Maka dari itu kita harus berusaha berhati-hati untuk memilih pergaulan kita. Banyak sekali di zaman sekarang orang-orang yang memusabaqahkan Al-Quran. Kita lombakan Al-Quran, tetapi ajarannya, isinya nyaris kita injak-injak. Jarang sekali orang-orang di sekitar kita yang memahami arti dan isi kandungan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Diibaratkan seperti ini: ketika ada seseorang yang memberi surat kepada kita, seseorang yang kita kagumi, idola kita mengirimi surat kepada kita, bagaimana rasanya? Bahagia bukan? Pasti bahagia, bukan kepalang. Kita baca tuh surat berkali-kali sampai kita hafal isi dari surat itu. Tapi isi dari surat itu, perintah dari surat itu tidak kita jalankan. Contoh, seseorang idola kita itu menginginkan agar kita datang ke suatu acaranya, tetapi kita tidak bisa menghadiri acara tersebut. Maka ya, saya jamin idola tersebut pasti akan merasa sakit hati karena seseorang tersebut tidak menuruti apa yang dia perintahkan. Sama seperti Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua ialah sebagai pedoman, sebagai perintah, sebagai petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Maka dari itu, mulai sekarang mari kita banyak-banyak belajar, memahami, mengamalkan isi dari Al-Quran. Kesimpulan dari ceramah saya kali ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Di antaranya, yang pertama, engkau kenal Allah, tetapi kewajibanmu sebagai seorang hamba tidak pernah kau laksanakan. Yang kedua yaitu engkau makan nikmat yang Allah beri, tetapi engkau tidak pernah mensyukurinya. Dan yang ketiga yaitu engkau pelajari Al-Quran, engkau baca Al-Quran, tetapi perintah di dalamnya tidak pernah engkau laksanakan. Mungkin hanya ini uraian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.